Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sulistianawati, NPM 2003031022 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi teknologi informasi dan komunikasi. Dan materi yang akan saya presentasikan adalah materi tentang hardware. Yang pertama, pengertian hardware. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras, adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat keras atau hardware. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem, dan sistem itu sendiri adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan baik. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi: yang pertama, input device atau unit masukan; kedua, process device atau unit pemrosesan; ketiga, output device atau unit keluaran; yang keempat, backing stroke atau unit penyimpanan; dan yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Dan di sini ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yaitu ada keyboard. Keyboard merupakan input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Yang selanjutnya yaitu ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Dan selanjutnya ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Dan selanjutnya ada joystick dan gamepad. Alat ini biasanya digunakan pada permainan games pada komputer. Dan yang kedua ada process device. Yang pertama, prosesor. Alat ini berfungsi sebagai pengolah data. Prosesor merupakan bagian yang sangat penting dalam komputer. Kehandalan suatu komputer dapat dilihat dari prosesor yang digunakannya. Misalnya prosesor Intel Pentium 4, AMD Centrino, dan Core Duo. Semakin tinggi tingkat prosesornya, semakin baik fungsi komputer tersebut. Dan yang kedua ada register. Register merupakan jenis memori yang terdapat pada prosesor dan sebagian memori internal prosesor. Register merupakan memori yang menggunakan kecepatan tinggi 5-10 kali dibandingkan memori utama. Ketiga ada cache. Memori merupakan yang dapat meningkatkan kecepatan komputer dan dikatakan sebagai memori perantara. Yang ketiga yaitu ROM, read only memory. Memori dalam CPU berfungsi membantu proses kerja komputer. ROM adalah salah satu memori mempunyai sifat hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah, dan mempunyai sifat yang permanen atau tetap, non volatil. Yang kelima RAM, random access memory, merupakan jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah menurut kebutuhan, volatil. Yang ketiga yaitu output device. Yang pertama ada monitor. Monitor merupakan unit keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna komputer. Yang kedua printer. Printer adalah sebuah peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi.
Yang keempat, speaker. Speaker adalah memberikan informasi dalam bentuk suara. Yang selanjutnya ada backing stroke, dan di dalamnya ada yang pertama RAM, random access memory, digunakan sebagai memori baca tulis, artinya dapat diisi dan isinya dapat dibaca kembali. Yang kedua ada ROM, read only memory, digunakan untuk menyimpan urutan instruksi tertentu yang sering digunakan sehingga lebih efisien jika selalu tersedia di memori. Contohnya BIOS, Basic Input Output System. Dan yang ketiga yaitu BUS. Data biasanya ditransfer antara penyimpanan utama dan prosesor melalui perangkat BUS yang secara efektif berarti pengiriman beberapa atau banyak bit data secara paralel. Yang keempat yaitu memory change, area penyanggaan temporer untuk data yang sedang diakses berulang-ulang dan untuk lewat semua data serta instruksi. Dan yang kelima yaitu peripheral. Di dalamnya ada lexpen, mirip ballpoint biasa, hanya ujungnya memiliki sensor elektromagnetik, bisa digunakan untuk menulis, tetapi juga mampu membaca kode-kode khusus yang kemudian diterjemahkan oleh komputer. Yang kedua ada trackball. Fungsinya sama persis dengan mouse, hanya tampilannya berbeda. Pada trackball, bola yang menggerakkan kursor atau pointer berada di luar dan harus digerakkan oleh jari kita ke arah yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu joypad atau gamepad. Fungsinya sama dengan joystick, hanya bentuknya berbeda. Mirip papan kecil yang memiliki pegangan dan di atasnya banyak terdapat tombol-tombol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.